selama manusia hidup di ruang publik dia nggak bisa lepas dari konspirasi. Jadi elit global nih ada, nggak ada. Dan kita bisa lihat kan ada The Bilderberg Group gitu ya, ada Bohemian Group gitu ya, kemudian ada Council on Foreign Relation. Seperti apa, siapa yang nawan, apa rencananya? Langsung saja kita akan ngobrol dengan seseorang yang sudah lama, kalau orang bilang tuh menelusuri rabbit hole. Dan beliau sudah mengeluarkan beberapa buku. Inilah Ustadz Arta Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Ari? Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi guys, kalau kita ngomongin seperti ini selalu muncul di kolom komen, teori konspirasi gitu ya. Kalau sekarang terungkap gini, yang tadinya konspirasi udah jadi nyata, jadi fakta. Jadi ibaratnya ya tadinya nelusuri udah bisa mungkin lebih santai. Karena apa? Yang tadinya cuma konspirasi tersembunyi sekarang udah lihat jadi rahasia umum. Semuanya jadi tahu. Jadi teman-teman, Ustadz Atta ini bukan cuma mempelajari yang ada di luar seperti apa pengamatannya, tapi dalam negeri di Indonesia juga ternyata nggak luput dari pantauan mereka. Nah, ini ada bukunya. Ini buku judul apa? Freemasonry dan Teosofi, persentuhannya dengan elit modern di Indonesia. Nah, kita pernah bahas di sini bahwa ternyata Indonesia juga banyak di sini ya. Jadi masuknya dari Budi Utomo segala macam gitu, dengan bukti-buktinya segala macam itu ada semua dalam buku ini. Ini dijual di mana, Ustaz? Yaitu di toko-toko buku ada. Ada juga di ya? Marketplace juga ada. Oh, gitu. Freemasonry dan Teosofi kalau ingin tahu teman-teman. Nah, di sini ternyata bukan cuma buku ini Ustaz ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita, ada buku namanya Pemerintah Bayangan and Big Brother. Iya. Ini tentang apa, Ustaz? Ini mau kita bicarakan nih? Ya, kalau ini yang globalnya ya, kan ada pseudo government tuh biasanya satu pemerintahan yang dipengaruhi ya oleh tadi elit global, oleh pengusaha gitu ya, oleh kepentingan global lah. Nah itu yang hari ini di Epstein File itu kan, Epstein File ini jadi kita bisa lihat kan bagaimana pengusaha pengusaha kan Epstein ini background juga pengusaha ya. Pengusaha kemudian bertemu dengan kelompok atau tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh pemimpin dunia, pasti kan ada kepentingan. Jadi kalau seorang pengusaha ya terjun dia ke dunia politik, pasti yang kepentingannya apa? Usahanya dia mengamankan bisnisnya kan? Pasti ada kepentingan di situ. Dan kepentingan ini kan dia perlu jejaring ya. Perlu jejaring, perlu relation gitu ya. Nah, ini mereka membangun relation nih antar mereka gitu ya, yang disebut dengan elit global. Jadi elit global nih ada, nggak ada. Dan kita bisa lihat kan ada The Bilderberg Group gitu ya, ada Bohemian Group gitu ya, kemudian ada Council on Religion, Council on Foreign Relation, DCFR di Amerika, yang isinya pengusaha, politisi, pemimpin dunia gitu ya, ekonom dan lain sebagainya. Artinya kan ada elit global tuh ada. Ya, konspirasi itu ada. Saya di berbagai kesempatan selalu mengatakan gini, selama manusia hidup di ruang publik dia nggak bisa lepas dari konspirasi. Ketika kita lahir ke dunia kita udah punya musuh kan. Siapa musuh kita? Ketika kita lahir nih ke dunia pertama kali, kita udah punya musuh. Siapa musuh kita? Setan. Makanya dianjurkan untuk mendoakan si bayi itu kan dari gangguan setan. Karena ketika manusia lahir, manusia udah punya musuh, namanya setan. Setan itulah yang membisikkan, membuat was-was, menjerumuskan manusia dan sebagainya. Ya, sehingga kita lihat banyak orang, kelompok yang mungkin bisa disebut orang yang memiliki kepentingan untuk nafsunya kan. Iya, untuk syahwatnya. Kita suruh zikir pagi, zikir petang, jangan karena setan selalu ngintipin kita terus. Iya.
Kan persoalan itu. Jadi konspirasi ada. Cuman memang terkadang banyak orang yang cocok logi gitu ya. Itu kita juga nggak setuju. Tetapi bahwa orang berkomplot, konspirasi kan kalau di KBBI itu artinya persekongkolan jahat, persekongkolan gitu ya. Itu pasti ada. Siapa mereka? Yaitu orang yang tadi, orang yang isinya dibisikin sama setan terus untuk kepentingan syahwat keduniaannya. Bagaimana untuk bisa mengontrol, menguasai orang lain, menekan bisnis gitu kan ya. Makanya dalam kehidupan ini gitu ya, selama di ruang publik nggak bisa lepas, ya, nggak bisa lepas kita dari kepentingan yang mungkin tidak baik, gitu ya, kepentingan yang merusak. Ya. Mas Hari kan percaya ada gangster kan, percaya nggak? Ada gangster, itu kan jahat luar biasa, ya, sadis dan lain sebagainya. Berarti memang ada. Jadi Al-Quran aja menyebutkan ada orang yang punya sifat fujur, ya, punya sifat merusak. Ada orang yang punya sifat takwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, kami berikan kepada mereka sifat fujur dan takwa. Ada. Jadi ada manusia-manusia yang memang merusak, gitu ya, merusak, kemudian punya kepentingan untuk syahwat keduniaannya, karena tadi dipenuhi oleh bisikan setan, ya. Dan kita lihat peradaban Barat, gitu ya, kan peradaban yang dibangun banyak kan dari paganisme, ya. Bukan dari ketuhanan yang pasti ya. Bukan dari ketuhanan. Makanya kalau lihat peristiwa Reconquista, ya, di Andalusia dulu, itu kan luar biasa sadis. Islam pernah nggak berbuat seperti itu? Mas Ari pernah baca nggak ada orang Islam dia ngebunuh orang yang di luar kelompok Islam, di luar agama Islam dengan secara sadis? Nggak ada. Ya paling ini propaganda ISIS. Iya. Itu juga kita nggak tahu siapa. Itu buatan siapa gitu kan. Itu menjadi pertanyaan kan, kalau ISIS memang adalah representasi Islam. Tinggal berapa kilo doang udah nyampe Israel tuh. Buktinya nggak pernah nyerang Israel kan gitu kan. Tapi justru menyerang sesama Islam kan gitu. Kalau buku ini berbicara mengenai ini global besarnya. Itu pemerintahan bayangan secara global. Itu memang kita lihat lah banyak kan di negara Timur Tengah. Misalnya atas nama dulu kan Irak ya. Irak kan alasannya senjata musnah massal gitu ya. Digulingkan Saddam Hussein. Kemudian di Afghanistan ya, di berbagai macam. Ternyata Irak, Libya karena nggak memakai perbankan, sistem perbankan, jadi mereka digerus, sekarang jadi pakai. Tapi buktinya warga Libya menyesal kan? Wah, udah mulai terbuka satu-satu guys. Yang dulu kalau kita ngebahas begini malah, aduh teori konspirasi. Sekarang ini dia, ternyata ada hal itu. Dan ini ternyata tadi Ustadz bilang, terbuka Epstein Files, ada lagi Bohemian Grove. Berarti ini beda atau sama orangnya nih? Ya namanya aja. Yang datang, katanya yang datang orangnya sama juga kan? Yang datang orangnya sama juga. Elit globalnya rata-rata mereka semua gitu loh. Kayak kalau di Epstein file kan ada misalnya Donald Trump, itu disebut katanya ribuan kali. Ehud Barak, Ehud Barak katanya bertemu dengan Epstein nih, Jeffrey Epstein nih sampai 30 kali. Kurun waktu 2013 sampai 2017. Ehud Barak kan mantan Perdana Menteri. Itu lagi Israel. Menjabat ya? Era itu mungkin ya. 2013 sampai 2017 ya, nanti bisa dicek ya. Dan itu hubungannya kan dekat ya. Dengan apalagi kalau Donald Trump ribuan kali sebut. Kemudian Pangeran Andrew gitu ya, dari Inggris gitu ya. Dan ada berapa nama yang banyak nama, bukan berapa nama. Kan itu dokumennya kan yang baru ini kan 3 juta halaman ya. Kemudian 3 juta dari 6 juta. 180.000 video gitu ya. Kemudian ada berapa gigabit, 300 gigabit itu yang tentu saja kan banyak melibatkan orang-orang tertentu kan, yang prominent person lah, bukan orang yang, karena yang disasar sama mereka kan bukan orang biasa. Orang yang punya pengaruh. Ya, atau orang yang memang sama dia diincar untuk diorbitkan. Ya, biasanya nanti ya dibuat
inilah boneka kan, Iya. dibuat boneka. Heeh. Sehingga kita nggak heran ada orang yang nggak ada kapasitas ya, kapasitinya itu nol lah. Iya. Tapi bisa misalnya menjadi tokoh Heeh. di suatu tempat kan, Iya. jadi orang yang pengambil kebijakan kan ada. Coba ada apa namanya orang yang kita nggak jelas asal usulnya, gitu ya. Tahu-tahu bisa sebegitu powerful sampai sekarang bahkan kan, powerfulnya. Iya ya. Tapi kalau kita pikir ya, Anda bilang kan tadi kan bisa aja itu cuma dua aja yang berbeda, orangnya sama yang hadir kan? Iya. Di Epstein itu terpapar ada pengorbanan bayi, anak kecil, ada yang di di pedofilia, secara seksual gitu. Kemudian ada anak-anak kecil yang lain yang menjadi sacrification atau pengorbanan, dikorbankan, bahkan ada yang dimakan gitu kan, dikonsumsi itu kan, untuk dewanya, namanya dewa Baal katanya. Sedangkan Baal tuh di Al-Quran juga ada tuh. Dalam surah As-Saffat ayat 125 kalau nggak salah. Allah mengatakan atad'una ba'lan wa tadharuna ahsanal khaliqin. Apakah mereka menyembah atau menyeru kepada Baal dan meninggalkan sebaik-baik pencipta, yaitu Allah. Jadi Baal tuh ada disebut di Quran. Nah, dan tempatnya Epstein kan di Pulau Virgin ya, di Amerika itu kan ada ini tempatnya namanya Baal kan. Itu kan dewa pagan mereka. Dewa pagan ya, katanya selalu mengharapkan pengorbanan anak bayi katanya kan. Nah uniknya itu kalau kita kayaknya pernah bahas Bohemian Grove deh. Saat yang di situ juga ada ritual penyembahan juga kan. Penyembahan, tapi ini penyembahannya manusia, anak kecil juga atau bukan? Ya kalau di Bohemian tuh mereka berkumpul gitu ya, menyembah pagan yang disebut dengan yang kayak burung hantu, Moloch atau Mol atau Moloch gitu ya. Dan itu mereka berkumpul itu, dan kadang ada apinya gitu ya. Ya ini bukan konspirasi nih, karena memang ada dokumentasinya. Kalau di googling ada itu Bohemian Grove. Dan kita coba deh, kan salah satu yang disebut itu Obama ya. Di Epstein file itu kan Obama kan disebut ya. Obama kan juga pernah bersekolah di Batavia ya, di Jakarta, bukan Batavia, di Jakarta. Itu dulu sekolah milik Freemasonry, dan logonya tuh logo Moloch itu. Sekolahnya itu. Masih banyak, Ustadz, yang sekolah-sekolah atau institusi yang logonya kayak burung hantu gitu kan. Ada satu lembaga yang sempat sangat terkenal kan, yang memburu terorisme. Coba di browsing logonya apa? Oke guys, pertanyaannya gini Mas Hari, apakah itu sebuah kebetulan atau tidak? Kok kalau kebetulan kayaknya banyak banget gitu nyambungnya. Dan kan gini, simbol itu kan visualisasi dari ideologi, dari visi dan misi, kan divisualkan melalui simbol. Masa dia menggunakan simbol itu tanpa maksud kan nggak mungkin. Maksudnya itu seperti kode kepada yang paham, ini lu bagian dari gua bagian dari lu, seperti kayak gitu kan maksudnya. Kayak dulu Freemasonry kan juga bermain dengan simbol. Organisasi secret society itu juga dengan simbol kan. Karena simbol itu bagi orang biasa mungkin dianggap biasa ya. Yang nggak mengerti, tapi bagi mereka kan identiti mereka. Ideologi yang divisualisasikan yang seperti institusi keamanan di berbagai negara itu ada logo matanya. Sampai kalau kita lagi umroh juga begitu kan. Maksudnya kayak simbol mereka mengawasi gitu kan, seolah-olah gitu. Saya pikir kebetulan kok bisa sama ya. Apa ini mungkin sebuah tren desain grafis gitu kali ya. Yuk bareng-bareng kita pakai mata gitu. Ada kesepakatan khusus gitu misalnya. Kalau kebetulan kok banyak gitu ya. Sama kayak waktu di pertemuan sebelumnya kan, ketika membahas tentang pengaruh Freemasonry di Budi Utomo. Kan dulu jalan tempat loji Freemasonry di Batavia itu namanya Freemasonry Way. Sekarang namanya Jalan Budi Utomo. Kira-kira kebetulan nggak? Dulu namanya itu dalam bahasa Belanda Jalan Freemasonry. Sekarang namanya Jalan Budi Utomo. Menurut Mas Ari kebetulan atau memang sudah didesain itu direncanakan? Iya.
Kok kayak kebetulan ya kalau Bapenas daerah itu bentuknya seperti Bapomet. Mungkin kebetulan namanya teori konspirasi seolah-olah ya. Ya kita juga harus inilah jangan mudah untuk mencocok-logikan suatu. Tetapi kalau memang ada kaitan, ada benang merah, ada yang fakta-fakta yang menguat ke arah situ kayak tadi lah yang Freemasonry itu, jalan Freemasonry itu sekarang menjadi Jalan Budi Utomo. Kenapa milihnya di situ? Kan ada banyak kan? Iya, kenapa namanya Jalan Budi Utomo? Dan dulu pengaruhnya kan kuat. Freemasonry Budi Utomo. Nah ini bukan cocok logi, ini ada faktanya. Memang aslinya. Kalau nggak salah menyayangi organisasi Islam kan, Serikat Islam kan? Iya. Saya masih ingat soalnya paparan antum waktu itu kan gitu. Jadi saya ambil kesimpulan waktu itu bahwa dari paparan antum tuh bahwa dari dulu ini kita cuma repetisi aja sih sebenarnya ya. Yeah. Bahwa apa namanya yang batil selalu berhadapan-hadapan dengan yang ahsan gitu ibaratnya. Yang baik. Cuma ibaratnya cuma beda cover dan juga beda ininya pelakunya aja. Nah, sekarang teman-teman mau di pihak yang mana kan kita tinggal pilih. Makin kesini makin jelas ya Ustaz ya. Maksudnya cara mainnya gimana. Dulu kan seolah-olah polanya mereka main tuh dalam social consent. Apa yang mereka jalankan sesuai dengan apa hak HAM, demokrasi, social consent. Bahwa value-value Islam itu adalah value-value yang terbelakang, teroris, segala macam gitu kan. Nggak taunya dari Epstein-Files ini saya mengambil hikmah begini Ustaz. Mereka kan di Epstein-Files ini yang dikeluarkan tuh value-value pornografi, human trafficking, child trafficking, kemudian apa namanya perzinahan. Arah perzinahan tuh udah narkoba, ada minuman keras, ada hura-hura segala macam sampai apa namanya. Terus kemudian sistem perbankan yang dipakai untuk bahkan kan di salah satu emailnya kan Elon Musk bilang pesta liar, pesta terliar. Bener. Nah di sisi lain tuh kalau soal Islam tuh mereka kan kita harus ini nih berbahaya Erdogan, berbahaya nih Imran Khan gitu-gitu kan Ustaz. Seolah-olah yang mereka tawarkan ke dunia ini itu nggak boleh nama Islam kan? Islam kan nggak boleh pornografi, nggak boleh mabok-mabokan, minuman haram, nggak boleh riba segala macam. Pantesan Islam dimusuhin. Bener nggak Ustaz? Iya. Menghalangi kepentingan sahabat. Menghalangi kepentingan itu bisnis triliunan mereka itu. Iya. Makanya ya selama ini teman-teman yang kena Islamofobia ya mudah-mudahan jadi tercerahkan dengan adanya ini. Ya seperti gini lah, kasus Epstein Style ini kan si Jeffrey Epstein ini kan dari 2008 ya dia ditahan dan kemudian di penjara, kemudian lepas lagi 2019 di penjara dan meninggal. Matinya misterius. Nah, ini kan pasti orang yang punya akal waras bertanya-tanya kenapa dia meninggal gitu. Dan tentu saja kaitan dia dengan para tokoh-tokoh yang disebut dalam Epstein File ini kan memiliki apa istilahnya pengaruh ya. Dan ini luar biasa. Kita tahu akhirnya kan kenapa Donald Trump gayanya kayak begitu ya, kayak koboi mabok gitu ya. Emang ternyata begitu kelakuannya. Kenapa Gaza orang gini aja ada orang yang sesadis itu gitu atau satu community yang sesadis membantai anak kecil, membunuh orang tua seperti yang terjadi di Palestina. Ya kan ini kan real nyata. Berarti udah di train itu Epstein Island tuh kayak tempat training ya? Ya mereka kan inilah tempat memuaskan syahwat mereka lah. Maksudnya udah nggak ada malu, udah nggak ada rasa perikemanusiaan. Iya. Kayak dihilangin rasa-rasa itunya tuh udah nggak ingat Tuhan lagi tuh situ. Ya mereka seperti itu kan ideologi mereka kan materialisme. Ya paham materialisme itu kan sesuatu yang untuk memuaskan nafsu kebendaan dia. Ya. Menarik begini Sal. Jeffrey Epstein ini kan meninggal misterius. Iya. 2019. Ada yang bilang bunuh diri. Iya. Tapi lebih kuat anggapannya bahwa dia dieksekusi.
Dieksekusi dari sini orang punya kepentingan kan, maksudnya semua Yang semua jelas orang, harus benar-benar harusnya ketika itu dipersoalkan, kok ada orang yang sedang memiliki kasus dan ini orang bukan orang biasa, bukan iya. tukang ojek, bukan orang, ini kan orang-orang penting. Kemudian kena kasus, mati mendadak, wajar orang. Kok nggak diselidikin gitu ya? Kok nggak diselidikin? Wajar kalau orang kemudian bertanya-tanya kan, ya kenapa gitu? Mungkin nggak itu dieksekusi, orang yang bilang mungkin dieksekusi dengan salah satu yang ada di dalam file itu kan, bisa jadi itu kan, bisa jadi. Atau dieksekusi oleh atasan dia. Nah pertanyaannya adalah, kalau Epstein ini ternyata bukan orang utama, siapa bosnya? Epstein ini kan gini, awalnya kan dia bukan siapa-siapa, dia kan pendidik, kemudian ketemu orang dibina lah, dididik, kemudian dimentoring lah ya. Sampai jadi pengusaha gitu ya, kemudian bisa bertemu dengan tokoh-tokoh penting, ini kan bukan orang sembarangan, ya bisa ngumpulin orang penting, bisa bertemu dengan orang penting, itu kan bukan orang sembarangan. Jadi ada memang pasti ada yang di circle-nya dia pasti orang-orang besar juga kan, dan kepentingan besar juga. Ini kayak ada yang mengarahkan gitu atau gimana? Soalnya memang yang jadi aneh tuh, Epstein ini seperti punya unlimited budget. Iya. Berarti kan dia kalau emang dia orang kaya kan dia jadi guru dulu awalnya kan, pasti kan. Kok tiba-tiba nongol berada di kalangan itu dengan uang yang berlimpah ya. Dan kan secara logika gini aja, nggak mungkin dia punya circle yang begitu berpengaruh ya secara global, circle dalam elit global itu kalau dia bukan ada orang yang katakanlah mementor dia, ya, yang nge-brief dia, nge-brief dia, mendidik dia gitu, kan seperti itu, sehingga dia dengan mudah punya akses kan ke tokoh-tokoh penting. Dan dari nama-nama yang disebutkan di emailnya itu kan rata-rata kan pemimpin negara gitu ya, atau pejabat publik, pengusaha gitu artis ya. Dan banyak dulu kan sempat heboh tuh Madonna kan, dia ngaku kan Kabalah, pengikut Kabalah. Kemudian pesulap tuh ada Aleister Crowley, itu kan juga dia ngakui kan. Bahkan banyak lagi. Kalau gini, misalnya nih ada band barat namanya Faith No More. Ya, tahu. Ya kan? Artinya apa Faith No More tuh? Udah nggak percaya lagi, nggak punya kepercayaan lagi. Artinya itu masa sih dia nggak sadar punya nama itu, bikin nama itu? Ateis maksudnya itu berarti? Iya. Faith No More. Faith No More. Kemudian Beatles misalnya punya lagu Imagine kan? Imagine there is John Lennon. Imagine there is no religion. Imagine there is no heaven. Ya. Ya. Maksud saya, apakah ini suatu kebetulan atau memang mereka saat dipengaruhi atau terlibat di dalamnya? Misi yang sama. Iya. Ini uniknya, saya dengar bahwa kalau mau populer, kalau mau terkenal, harus masuk dalam circle itu. Kalau nggak masuk circle itu lewat. Biasa gini, ada satu person misalnya ya, yang dia terkenal, kemudian dianggap mampu memberikan pengaruh, ya, mentransformasikan pesan-pesan dan sebagainya, pasti dideketin tuh, diberi beasiswa, dan itu banyak kejadian. Di Council on Foreign Relation itu ada satu tokoh Indonesia, ya. Kalau kita bilang dia mungkin sekedar ikut terlibat dalam itu kan semacam think tank ya. CFR itu semacam FDG. Semacam FGD gitu ya. Tetapi kalau kita lihat track record si tokoh ini, saya nggak menyebut nama lah, nanti browsing aja di internet ya. Ini tokoh besar juga. Dia bilang misalnya gini, orang yang menginginkan penegakan syariat Islam itu orang yang miskin peta ideologis. Artinya banyaklah pernyataan-pernyataan dia yang bertentangan gitu ya dengan identiti dia sebagai seorang Muslim. Dia Muslim.
Ya Muslim. latar belakangnya. Dan tokoh Islam. Dan dia punya, udah meninggal masih hidup? Udah meninggal. Oh, Dan saya tahu kayaknya. Dia punya link, ya dia juga punya LSM, punya link segala macam, ya. Dan itu mungkin di buku saya yang lain ada disebutnya tokoh itu. Jadi dia itu ada di keanggotaan CFR. Ada dia? Ada. Wah. Nah mungkin karena gini. Jadi ada mereka kan ya orang-orang yang bergerak dalam dunia seperti ini, pasti kan dia punya menyusun strategi-strategi kan. Dia lihat kan mana nih siapa yang kira-kira kita bisa jadikan proxy, kita jadikan alat atau agen gitu ya. Itu banyak. Dan itu kita bisa lihat melalui track recordnya kan. Ya, ada satu tokoh nih mantan ketua umum organisasi mahasiswa Islam besar, ya. Ketika pulang dari Amerika berubah pandangannya. Kayaknya saya tahu deh. Kayak di brainwash gitu ya. Seperti di brainwash. Kayak dikasih pemikiran yang berbeda gitu ya. Makanya kalau Epstein file ini itu kan hanya sebagian kecil dari puncak gunung es. Artinya elit global itu pertama ada. Kemudian persekongkolan atau bahasa kerennya konspirasi itu ada, ya. Kemudian agenda-agenda mereka untuk merusak ini tujuannya saya tadi bilang kepentingan syahwat dunia mereka, kepentingan bisnis, kepentingan kekuasaan, kepentingan bisa jadi superior community mereka, etnik mereka itu ada, dan itu ada. Siapa yang mempengaruhi? Setan. Nah makanya tuh dia mereka tuh mentoring sama siapa sih sebenarnya? Mentor utamanya setan. Iya, kok bisa? Ya maksudnya taktiknya sepinter itu gitu caranya, kayak punya coaching gitu loh. Iya. Nah orang kan banyak yang gini, masa sih ada orang yang penyembah setan atau orang yang cara berpikir irasional? Ada. Ini satu contoh nih. Kita pernah dengar kan kasus ada orang yang bisa menggandakan uang. Ya, Kanjeng Dimas kalau nggak salah namanya. Yang dulu ya. Ya, di Jawa Timur. Itu diantara yang percayanya tuh seorang dokter. Saya tahu, ahli komunikasi, lulusan Amrik, percaya. Ini padahal ini kan irasional. Nah ini kenapa dia percaya? Itu godaan setan. Jadi setan itu lumayan dikenal orang lagi ya. Lumayan dikenal. Tokoh, public figure, ahli komunikasi, dokter. Harusnya kan berpikirnya rasional, tetapi kok bisa percaya? Ya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada kelompok di circle Epstein ini orang-orang yang tadi, yang child trafficking, yang melakukan kejahatan seksual terhadap perempuan, ya ada. Ini bukan suatu yang mustahil gitu loh. Ada kelompok-kelompok. Saya tadi kan tanya Mas Ari percaya nggak ada gangster? Ya ada kan? Iya benar. Tapi kalau dari kasus ini malah justru makin menguatkan begini ya Ustaz. Ini yang tergabung di klub mereka ini itu pemimpin dunia yang berpengaruh gitu kan. Artis-artis juga yang terkenal semua, yang ini peringkat atas semua nih. Mereka pakai pesugihan ibaratnya itu kan. Itu kan pesugihan ke Bali itu kan berarti kan. Punya pesugihan ke setan itu. Bener-bener popularitasnya terjaga, bener-bener berpengaruh, bener-bener popularitas terjaga, bener-bener terkenal. Berarti kan setan bener-bener ada kan? Iya, setan ada jelas. Enggak, maksudnya gini. Maksudnya mereka ngelakuin itu bener-bener terkenal gitu. Iya. Ngelakuin itu bener-bener jadi pemerintahannya bener-bener populer dia kan gitu. Iya. Berarti setan bener-bener ada. Tapi kesimpulannya kalau setan ada, berarti Allah lebih ada lagi kan gitu. Iya. Jadi orang-orang ateis sebenarnya dengan ada Epstein Files ini sebenarnya jadi tambah kebuka matanya. Nggak ada yang nggak ada Tuhannya. Cuma masalah tinggal kita milih gitu kan ya. Ini menarik Ustaz. Cuma kita kembali ke files ini. Kan Departemen apa namanya? Department of Justice. Department of Justice mengatakan mereka mengompil 6 juta files. Iya. Tapi baru dikeluarin 3 juta. Berarti ada pengeditan di sini. Ada. Dan file-file yang keluar ada yang disensor. Iya. Bahkan belakangan saya baca berita ada yang ditarik. Ditarik lagi? Iya. Kan?
Jadi sebenarnya kebocoran ini pun masih dalam masih dalam koridor amannya si elit juga dong. Jadi gini, Epstein file ini kan itu kan berdasarkan ini ya, undang-undang transparansi ya. Epstein Files Transparency Act. Itu kan yang disahkan 2025 ya, November kalau nggak salah 2025, dan itu juga ditandatangani Donald Trump. Artinya desakan publik gitu ya, desakan apa masyarakat ketika itu. Dari file yang ada yang beredar sekarang ini gitu ya, itu kan memang belum masih banyak yang belum dikeluarkan gitu ya. Ini pun sebenarnya keluarnya kan agak terlambat kan. Harusnya kan November ya, tapi ini terlambat. Yang perlu kita pelajari atau kita kaji gitu ya, ke arah mana nih Epstein file ini dikeluarkan dan apa namanya, bagaimana efek dampaknya secara global terhadap kondisi sekarang. Kan ini kan keluar di tengah ramenya BOP kan. Di tengah ramenya BOP tiba-tiba meledak Epstein file gitu ya. Dan tentu saja banyak spekulasi ya, spekulasinya banyak. Apa mungkin nggak Sat? Kan ya si elit ini kan banyak orang Eropa ya. Dan kan sekarang Trump ini kan lagi bermusuhan dengan Eropa kan, dalam proses bermusuhan lah dengan Eropa gitu. Konteks yang dibocorkannya, keluarkannya berhubungan dengan Trump kebanyakan. Ya, kan disebutkan dokumen katanya sekitar ribuan nama Trump kan disebut. Ataukah dia juga justru mengkonspirasi anggotanya sendiri? Karena dia udah mulai berkhianat kan gitu kan? Ini kalau dilanjutin bisa perang nih antara Amerika sama Eropa kan. Kalau nih Greenland diambil, ini Uni Eropa kan ya nggak mau diam juga dong, diinjak-injak dong berarti kan. Ini kan soal ancaman perang potensi perang dunia ketiga udah banyak jadi obrolan elit. Presiden Prabowo kalau nggak salah saya baca tadi pagi juga berbicara soal itu kan, soal perang dunia potensi adanya perang dunia ketiga. Dan ini saya rasa gini, Epstein file ini tentu dikeluarkan pasti ada kepentingan, ya, apalagi menyangkut elit global semua kan. Nah, kepentingannya apa itu yang harus kita lihat nih. Tetapi yang harus kita pahami ini kan yang bermain mereka semua, ya. Kita hanya bisa mengambil pelajaran misalnya begini, bahwa ternyata ya itulah wajah mereka. Ya. Cara mainnya gitu dia. Wajah elit global, wajah barat gitu ya. Yang kita tahu lah gimana rusaknya gitu ya mereka. Kemudian keserakahan mereka, nafsu mereka, ya, kejahatan mereka. Ini kan kita hanya bisa mengambil itu. Iya. Soal permainan, wah ini complicated ya pasti. Setan-setannya banyak. Bener, setan ketemu setan sih nih, ya kan? Setan ya kan? Ini kayak salawat asgil nih kan, yang zolim ketemu yang zolim. Tapi begini Sat, memang kalau antum bilang kalau ini keluarnya bertepatan dengan BOP, Board Office, bisa jadi juga. Ya kan ibaratnya gini, BOP ini kan kayak klub atau kelompok yang dibentuk sebagai pesaing dari UN. Ya. Dan ini ketuanya Trump kan? Trump sendiri kan? Berkuasa Trump. Jadi keputusan organisasi yang keputusannya di orang baru kali ini kayaknya. Ya kan? Organisasi dari beberapa pemimpin dunia, tapi itu keputusannya mutlak di tangan Trump gitu kan. Nah, dia nggak mau lagi, jadi ya di standar peace-nya Trump bukan lagi PBB tapi BOP. Jadi standar peace keamanan dunia itu adalah dia. Dan bisa dipersempit lagi, bukan hanya BOP, bisa jadi dia standarnya. Ya makanya gitu. Menurut Trump standar kedamaian dunia adalah dia. Gitu kan. Nah, standar kedamaian UN itu kan kumulatif ya kan, berkumpul suara bersama, suara terbanyak segala macam dari berbagai negara. Dan kelihatan PBB udah nggak mendukung Trump. Atau banyakkan PBB isinya adalah pro Palestine gitu kan. Dia ngerasa butuh bikin institusi baru gitu atas nama BOP
dengan standar kebenaran dan kedamaian adalah dia sendiri, gitu. Dan mau ngajak alainya, temen-temen alainya dia, sahabat-sahabatnya Eropa nggak ada yang mau ikut. Nah yang ikut malah negara-negara Islam. Itulah yang kan gini ya. Perdebatan BOP ini juga kan keras di tengah-tengah umat Islam, ya. Ada yang pro, ada yang kontra. MUI tokoh-tokohnya sebelumnya berapa tokohnya kan keras. Ketua hubungan bidang luar negerinya keras banget tuh menolak BOP. Bahkan Kiai Holil Nafis juga keras juga. Tiba-tiba kan setelah bertemu dengan presiden tiba-tiba ada pernyataan mendukung gitu ya BOP. Nah biasanya gitu ya orang yang mendukung yang membela kebijakan itu dia selalu berkata gini. Yang Anda tahu kan cuma permukaannya saja, detail-detailnya nggak tahu, dengan alasan bahwa ini strategi dan lain sebagainya. Atau dalam kasus BOP ini, dalam kasus Palestina, Anda kan landasannya cuma moral, bahwa nggak setuju penjajahan, nggak setuju ada penindasan, nggak setuju misalnya nggak ada pihak, nggak ada, kalau di BOP itu nggak ada orang pihak Palestina, Hamasnya gitu ya. Standarnya moral saja. Alasan mereka kan begitu. Anda kan ada moral. Kita cuma ngeliat dari luar gitu ya. Iya. Sedangkan ini katanya strategi. Ya. Padahal kan kita nggak tahu juga strategi nanti hasilnya kayak gimana gitu. Tapi kalau misalnya kerusakan, pembantaian, udah berjalan. Itu real. Dan itu kan mengusik moralitas kita. Jadi wajar nih. Jadi kalau ada suatu kejahatan, terus reaksi kita menolak, berarti moralitas kita masih hidup. Itu wajar, reaksi waras tuh, ya kan? Jalan empatinya tuh ya. Empatinya jalan, ya. Soal nanti ada analisa itu soal lain, tapi moralitas kita, apalagi yang mimpin Trump yang hari ini dikatakan dibongkar habis-habisan sama Epstein file ini kan, kelakuannya dan sebagainya gitu ya. Menambah ini lagi, ya gimana? Kita nih kan harus dengan orang kafir nih harus hati-hati. Ya itu Al-Quran yang menyuruh kita ya untuk berhati-hati. Kadang permusuhan yang ada di hati mereka lebih dahsyat daripada apa yang diucapkan mereka. Itu Quran yang bilang. Kita kan harus berhati-hati nih. Nah orang yang katakanlah kalau kita tadi tuh aspeknya cuma moralitas, kadang itu dibilang konservatif. Iya. Ya itu gitulah. Ya mudah-mudahan benar saat ada satu siasat yang kita nggak tahu, mudah-mudahan benar. Kita berharap kan. Kita berharap benar, husnuzon. Iya. Tapi walaupun begitu kan memang akhirnya ada rekor juga bahwa Indonesia pernah satu sekumpulan sama Israel. Dan berbayar katanya kan. Dan bayar ya. Aduh. Ngeri-ngeri sedap ini. Nah ini guys, kalau kita lihat ya apa yang diucapkan sama Ustadz ini ada benernya juga. Kok bisa berbarengan ketika dimunculkan BOP, bocor Epstein Files, gitu. Ada yang beranggapan lain gara-gara Amerika nggak mau nyerang Iran gitu kan. Jadi dikeluarin sama Israel gitu kan. Tapi lebih masuk akal itu sih. Siapa tahu karena Eropa nggak setuju ada BOP kan? Siapa tahu dari Eropa yang ngeluarin ini kan gitu. Seperti halnya kemarin waktu mau nyerang Iran nggak jadi gara-gara Iran ternyata dapat bocoran dari dari Denmark mengenai spy yang ada di Iran. Dan udah banyak yang ditangkap kan? Ditangkap dan akan kalau dia mau nyerang mau dieksekusi. Akhirnya dibatal. 200.000 atau apa gitu juga yang ditangkap di sana. Akhirnya kan ketika yang bocorin adalah Eropa, berarti udah mulai ada perpecahan nih. Nah, ini menarik juga sih sebenarnya kalau memang itu alasannya ya. Kalau emang ini Eropa yang ngeluarinnya, berarti memang ada rencana untuk penggulingan Trump nih. Bisa jadi. Kalau kita merujuk Quran nih, lagi merujuk Quran. Katakanlah kita inilah yang based on moral, based on morality. Di Quran kan jelas ya. Mereka tuh walaupun seolah terlihat bersatu gitu ya. Karena kepentingannya tuh syahwat keduniaan dan ada
kepentingan setan di situ. Al-Quran mengatakan tahsabuhum jami'an wa qulubuhum satta. Kita melihat seolah-olah mereka bersatu, padahal hati mereka tuh bercerai. Itu kan janji informasi dari Al-Quran, kita harus percaya. Quran mengatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ya, mereka buat makar, Allah punya cara lagi untuk menghancurkan makar mereka. Epstein file ini kita bisa letakkan dengan berbagai penafsiran, dengan berbagai analisa yang bisa jadi tentu kita temukan kebenarannya kan dalam Al-Quran tentang karakter mereka, ya, karakter orang-orang yang memusuhi Islam gitu ya, karakter orang-orang jahat, karakter para penyembah Baal tadi, ya itu ada di Quran. Tadi saya sebutkan dalam surah As-Saffat ayat 125 kan ada Baal itu ya, mereka menyembah Baal itu kan, meninggalkan Allah. Jadi ada semua. Jadi kalau kita hari ini melihat dunia gitu ya, makin hari makin makin aneh gitu ya. Sebenarnya informasi-informasi soal itu kan udah ada, baik dalam Quran maupun dalam hadis Nabi kan. Ini justru dengan berbanyaknya berbagai peristiwa-peristiwa aneh itu ya makin mengkonfirmasi kebenaran sabda Nabi kan, misalnya tentang akhir zaman gitu ya. Kalau saya ngelihatnya nih Ustaz ya, ini seperti pola bahwa sejak Palestina itu ngebuka banyak hal menurut saya, bahwa Palestina itu membuka banyak tabir yang dulu sebelum ini adalah sesuatu tabir yang punya image pencitraan berbeda. Contoh, seolah-olah Israel ini negara adidaya dengan kemampuan luar biasa, intelijensia. Gaza nggak bisa gitu. Terus ternyata juga berantakan juga negaranya. Banyak yang bunuh diri tentara. Banyak yang bunuh diri tentaranya. Diserang Irak juga terjadi, diserang Iran juga habis juga gitu kan. Terus Amerika kayaknya negara adidaya yang gimana, katanya juga ke Gaza juga nggak bisa ngapa-ngapain, sama Iran juga nggak berani banget gitu, dan ekonomi juga bangkrut juga gitu. Kayak segala pencitraan yang dibangun bertahun-tahun kayak runtuh gara-gara kejadian Palestina. Produk-produk buatan dari mereka nih sekarang lagi citranya jatuh semua gitu kan. Iya, kan artinya gini, 7 Oktober itu katanya membuka mata dunia ya, dengan berbagai perspektifnya. Artinya perlawanan yang dilakukan oleh kelompok perlawanan Palestina ini membuka mata dunia dengan berbagai perspektifnya tuh. Tadi soal ternyata mereka nggak sehebat yang dibayangkan. Iya. Jadi nggak seperti yang kita pikir kayak sehebat bagaimana gitu kan? Kan sesumbarnya bisa menaklukkan Gaza dalam hitungan bulan atau pekan gitu ya, atau hitungan bulan. Tapi sampai sekarang sampai akhirnya mereka bikin, apalagi kalau BOP benar-benar terwujud, lebih heran lagi. Kalau posisi Indonesia sekarang di BOP udah bayar belum, Ustaz? Udah bayar belum? Belum kan, masih. Iya. Belum. Kalau sekarang berarti dari posisi masih ta'aruf nih. Ya masih penjajakan. Ya, mungkin gini, kalau kita lihat dananya kan besar banget. Besar itu tuh itu lebih besar 600 kali lipat dari joining PBB. Iya. Gitu kan? Bener. Pertaruhannya besar di BOP ini. Baik pertaruhan dalam konteks dia di nasional kita, di negara kita, maupun dalam konteks global kan. Dengan dana yang sebesar itu di tengah kondisi rakyatnya, ini pertaruhan luar biasa. Gitu. Wah, kalau kita lihat sekarang nih harga dirinya dari orang yang terimage bagus lagi pada jatuh-jatuhnya sekarang nih. Kayak harga dirinya Amerika sendiri aja dah. Kan lagi hancur. Ternyata di dalamnya ada ICE yang tembak-tembakan sendiri, yang orang ngerasa inilah rasanya di Gaza kan gitu kan. Kayak mereka lagi tertimpa masalah yang sama dengan pola-pola mirip seperti IDF kan begitu. Dan kalau ngomongin moral, ternyata mereka juga justru pelanggar hak asasi manusia yang besar mereka juga. Hak veto itu melanggar demokrasi, ya kan? Nah, itu udah Venezuela dijajah jatuhnya.
Diculik presiden. Diculik, itu kan udah melanggar kedaulatan itu jatuhnya kan. Tapi nggak dihukum juga. Nah ini kan udah makin terbuka kalau ternyata demokrasi itu cuma instrumen politik begitu. Nah kalau menurut pendapat antum nih, Epstein ini dia lone ranger, apa operator, apa man in mission gitu, atau dia memang pucuk pimpinan? Kalau dilihat dari ini ya, dari apa track record dia ya, yang tadi disebutkan kan dia awalnya kan seorang guru ya, pengajar, kemudian kenal orang, jadi pebisnis sih mirip juga dengan kejadian di sini nih. Dari pebisnis di mentoring jadi sosok yang besar. Kalau menurut saya ya tadi kan ada istilah puppet government ya. Puppet government kan pemerintah boneka gitu. Iya, atau ada tadi kan di situ juga ada shadow government. Bisa jadi orang ini memang dia dibentuk. Ya, dibentuk ya. Dibina untuk jadi. Ya, dan banyak kan di orang-orang seperti ini sebenarnya banyak yang dia dibina kemudian sampai bisa mendapatkan akses terhadap orang-orang penting yang dalam bahasa kita sekarang disebut sebagai elit global kan. Dia bisa nembus ke Bill Gates, dia bisa nembus ke Elon Musk gitu ya. Ini kalau bukan di belakangnya orang penting bisa nggak kira-kira gitu ya? Atau di belakangnya ada kekuatan besar? Kalau nggak ada kekuatan besar nggak mungkin bisa. Karena jadi, yang dia dekati bahkan sampai private kan hubungannya itu kan lewat email, lewat komunikasi gitu ya. Itu kan pasti nggak mungkin. Misalnya ada orang yang memperkenalkan ini orang gua nih, gitu ya. Nanti kalau dia mau ngubungi, tolong kasih akses kan seperti itu. Jadi kayak petugas lapangan. Kayak petugas lapangan ya. Jadi segala akses dikasih, nah dia yang bagian ngambil jaringan-jaringan itu. Iya. Coba tolong kuasai Timur Tengah gitu. Kontak ini gitu ya. Soalnya kalau kita lihat kalau di Indonesia kan katanya di antara nama yang disebut itu kan ada orang yang dia punya kedekatan dengan Trump juga kan. Dan dia seorang pengusaha dan tokoh politisi. Dia punya hubungan bisnis dengan Trump juga. Pasti tahu lah yang dulu tiba-tiba kampanyenya masif, merekrut tokoh agama, merekrut tokoh pemuda Islam untuk masuk ke dalam partainya. Itu dia lamanya lagi banyak disebut juga kayaknya sekarang. kan katanya di Epstein nama dia ada disebut kan. Dan itu bukan disebut sebagai informasi tapi kaitannya dengan Trump kan. Dia dengan punya hubungan dengan katanya Trump. Beliau membeli rumahnya Trump. Iya, di Beverly ya. Beverly. Ya, teman-teman cek sendiri siapa orangnya ya. Jangan usah kita sebut namanya. Ada juga katanya disebutkan salah seorang menteri Indonesia juga ada di situ katanya. Ya. Bahkan ya ada mantan presiden juga disebut, cuma sekedar di-mention aja. Jangan-jangan kalau 6 juta tadi ya dibuka lebih gila lagi. Iya itu dia. Itu dia nih makanya kalau melalui proses editing atau penyuntingan ini kayaknya agak sedikit sulit kita mendapatkan fakta yang aslinya, tapi minimal 50% keluar gitu kan. Jadi Epstein file ini kan gini loh. Ini kan yang membongkar kan resmi ya, Department of Justice ya, Amerika, dan berdasarkan undang-undang. Artinya ini bukan gosip jalanan kan? Iya, bukan teori konspirasi lagi udah. Diliput di media-media besar, gitu, dijadikan perbincangan di ruang-ruang publik secara umum gitu ya. Dan ini pasti punya pengaruh, dampaknya luar biasa. Dampak globalnya pasti luar biasa. Mantan dubes Inggris di Amerika kan sampai mengundurkan diri dari partai buruh, ya. Gara-gara namanya disebut itu. Kemudian penasihat keamanan Slovakia mengundurkan diri juga gara-gara namanya disebut di Epstein file ini. Jadi banyak, artinya berpengaruh dampaknya itu kan. Kalau nggak ini ngapain dia mundur kan? Cuma permasalahannya, walaupun kebuka juga nggak ada yang ditangkap, Sat. Ini kan kayak cuma ngebuka satu skandal mesum. Iya.
Lebih ke arah moral aja Harusnya gitu. kan diinvestigasi ya. Apa? Diinvestigasi kemudian di. Ya mestinya begitu kan, banyak korban human trafficking. Ya. Apalagi ada yang umur 16 tahun kalau nggak salah tuh hamil dari dia gitu. Ya. Dibreed dia diternak lah gitu sama Epstein gitu, dibreed katanya ini buat nitip calon janin. Anak umur 16 tahun suruh hamil. Ketika hamil baru oroknya keluar langsung dia ambil sama dia gitu. Nggak sih, dia nggak pernah ketemu lagi gitu kan sama anaknya itu gitu. Yeah. Nah itu mungkin buat persembahannya kali kan. Dia cari bayi fresh yang masih belum ini apa-apa untuk dijadiin persembahan kali gitu. Itu banyak banget kisah-kisah kayak gitu tuh. Dan kesaksiannya tuh anak-anak udah jadi tante sekarang, udah gede, udah tua-tua, udah di atas 40. Udah Harusnya kan gemuk-gemuk. korban-korbannya itu kalau memang ada banyak yang masih hidup ya, yang human trafficking itu ya harus diinvestigasi kan. Ditanya kemudian ya diproses secara hukum. Ini nggak ada yang diproses ya saat ya? Ya belum kedengeran sih, belum ada proses. Harusnya nggak harus diproses. Kalau yang Epstein sendiri kan sejak 2008 ya, dia ditangkap soal itu ya, soal pelecehan itu. Kemudian ditangkap lagi, kemudian mati. Ya itu ya, jadi nggak sempat kebuka macam-macam kan? Nggak sempat kebuka. Ada kisah mengenai Michael Jackson, apakah dia memang sakit atau memang dihilangkan begitu, atau juga sebuah berita pembunuhan untuk memfitnah salah satu raja Arab. Gitu juga ada di situ juga penangkapan salah satu perdana menteri Pakistan waktu itu setelah mengutarakan Hari Islamofobia Internasional. Ternyata di situ juga ininya rencananya bahkan sampai COVID. Iya. Rencana untuk pembuatan COVID. Ini kan berarti ini bukan cuma klub ngobrol biasa nih. Iya. Klub kebijakan ini. Klub kebijakan, makanya kan elit global itu kan yang menentukan. Kan orang-orang yang punya pengaruh ya dalam menentukan kebijakan, ya baik dalam ekonomi, politik, gitu ya, keamanan, ya itu kan mereka. Saya ngerasa bisa aja begini saat ini mungkin bayangan. Kalau di Indonesia yang banyak bukan elit global, elit gombal. Elit gombal. Nah saya juga ada tertarik untuk mungkin mengarah sana Zat. Jadi berarti gini, kemungkinan bisa aja enggak sih Zat ya, kedepannya bisa jadi Trump lebih ganas menurut saya. Karena apa? Ini kayak ancaman buat dia. Kalau nggak nurut, gua buka file yang lebih parah. Soalnya lagi itu Zat. Yeah. Ini file yang keluar, filenya parah juga sih, tapi parahnya masih parah-parah dia bisa sangkal. Jangan-jangan ada data yang lebih parah yang belum dikeluarin, yang menuntut dia untuk melakukan sesuatu. Kan ini file ini kan buat ancaman katanya. Iya. Dan pasti menyandra orang-orang di dalamnya. Iya. Sebenarnya ini kan file untuk menawan kan, menyandra para pemimpin untuk nurut kan gitu. Bisa jadi kayak gitu Saat, bisa jadi gitu. Atau malah tobat sebaliknya. Nah kalau saya melihatnya, politik ini kan selalu ada sesuatu untuk menyandra. Iya. Kalau di Indonesia kayaknya pakai kasus korupsi. Tipenya kayak gitu. Kalau mencoba melawan, kasus kamu naik kan gitu kan, seperti itu. Mirip nggak Sat? Polanya tuh? Ya gini, lihat latar belakang Epstein dulu ya. Epstein itu kan pertama dia seorang Yahudi Eropa. Iya. Kemudian ada juga yang mengatakan dia seorang agen Mossad gitu ya. Artinya nih orang yang bukan orang biasa gitu ya. Walaupun dari latar belakang orang biasa kemudian ketemu orang dan bisa jadi di situ ada proses pembentukan. Dan dalam dunia ini kan dalam circle mereka gitu ya. Untuk melumpuhkan lawan itu kan diantaranya dengan menyandra. Dengan menyandra lewat kasus-kasus. Itu kan paling mudah. Mas Ari misalnya dicari nih. Detail, kemudian disandra. Macam-macam keluarin nih. Kan banyak yang terjadi seperti itu. Iya. Ya. Dan wajar kan orang bertanya-tanya, tiba-tiba misalnya ada satu tokoh kok kelakuannya absurd. Misalnya menjilatnya gila-gilaan di luar Nurul gitu ya, menjilat. Ini ada apa nih gitu. Kan orang wajar kalau bertanya-tanya ya. Bisa dia tersandra karena kasus, ya bisa juga karena memang dia punya kerakusan, keserakahan untuk mendapatkan
apa ya materi kan seperti itu. Jadi ada hal yang kemudian bisa bikin dia malu gitu kali ya, bagaimana? Kalau dikeluarin gitu. Dan itu kan dalam ya ini katakanlah mereka ini gangster lah. Ya. Memeras itu. Gangster yang apa punya program menguasai dan merusak. Kalau namanya gangster kan dia tindakannya pasti seperti itu, nggak peduli. Ya. Yang penting tadi kepentingan dia terjaga, syahwat keduniaan mereka dia terpenuhi. Dan dia masa bodoh. Ya, ini kelompok yang memang kalau dalam Freemasonry ini kan saya pernah bahas puncak ideologi mereka kan humanisme itu, humanity above all. Mereka ya menapikan hal-hal yang sifatnya di luar kebendaan. Dia hanya yang sifatnya materi, kebendaan. Makanya mereka tidak mempercayai hal-hal yang sifatnya metafisik ya. Kalau dalam apa sebagian kelompok mereka gitu ya. Mereka nggak percaya pahala dosa kan. Halal haram hantam. Halal semua. Halal semua bagi mereka, boleh semua. Mereka berkeyakinan bahwa setelah mati nggak ada pertanggungjawaban. Setelah kematian, nggak ada kehidupan setelah kematian, nggak ditakutin pokoknya, nggak ada yang takutin. Nah ini yang memiliki cara pandang kayak begini itu ada, dan ada mayoritas malah begitu. Berapa waktu lalu kan kita lihat ya ada penembakan di sekolah SMA ya, kemudian orangnya mati kalau nggak salah ya, mati si penembak itu. Ini kan dia terpengaruh kan. Terpengaruh entah lewat suatu ideologi ya, atau ya pasti lewat ideologi lah. Ideologinya itu kan ideologi yang tentu saja berbeda dengan yang secara umum. Artinya misalnya dia merasa oh nih kalau gue matiin orang biasa aja, ya kan? Kan ada ya yang seperti itu. Terus ada kelompok yang ideologinya anarki, kan ada. Apalagi ini kelompok yang punya ideologi anarki kan nggak dapat apa-apa kadang, cuman perlawanan aja, rebellion ya, perlawanan, rebel itu nggak dapat apa-apa. Apalagi yang elit global ini dia dapat apa-apa. Yang dapat semua. Iya, lebih gila lagi ininya, daya rusaknya kan. Wah, berarti memang kita nih hidup di zaman yang isinya ya fitnah aja ya, udah. Semua ada yang ngatur berarti ini. Berarti kayak ada juga yang bikin teori sistem perbankan yang dijalankan setelah baca ini beberapa file gitu kan. Itu seolah udah kayak pinjol katanya. Negara dipinjemin bukan pengen balik lagi. Dipinjemin gak bisa bayar biar dia bisa punya kuasa sama tuh negara kan gitu. Jadi pada saat nanti gak bisa bayar atau juga mungkin membangkang tinggal dikasih sanksi begitu kan. Wah, kira-kira ini dengan keluarnya mungkin kan kalau kita tahu nih keluarnya baru setengah-setengah. Kan kalau pinjaman tuh biasanya ada trapnya, ada jebakan. Jebakannya, ada jebakan-jebakan untuk mengunci kan gitu kan. Nah, kalau ini kan dirilisnya setengah-setengah. Yang tadi saya bilang, apakah ini bisa kemudian sebuah ancaman untuk para pelaku agar lebih nurut gitu, atau memang ini dikeluarkan oleh orang yang di luar dari circle mereka, ini kebocoran bagi mereka. Kita masih belum tahu nih, Ustaz. Apakah ini di luar keluarnya diatur juga oleh mereka? Ada pola lain yang lagi dimainin, atau memang ini asli pure literally bocor? Allah punya cara membocorkan. Benar. Soalnya kan sekarang ada narasi baru bahwa ternyata bisa saja bahwa Epstein adalah bosnya Epstein itu Putin. Lari lagi keluar lagi lain lagi gitu kan, seolah-olah penggiringan opini kemana lagi. Kalau emang iya, saya merasa kalau ini polanya nggak sesuai sama yang ini, tapi bisa jadi kita nggak tahu. Apa aja bisa terjadi. Kemungkinan itu kan bisa aja. Tapi kan kalau Putin kan di luar dari Uni Eropa, gitu. Sedangkan yang dikelola itu kan circle itu gitu. Nah, itu kan unik. Kalau misalnya
Putin bermusuh sama mereka dan jeroan mereka udah dipunya, kan mudah bagi Putin untuk kemudian nguasain musuhnya semua kan. Dan Putin nggak ada ya disebut ya di Epstein file ya. Ada katanya. Ada beberapa kali diundang katanya gitu. Ya mungkin dia nggak tertarik aja kali atau gimana. Oh diundang aja ya. Kayak saya kurang paham soalnya masih jutaan sih. Semua yang mengeluarin ini mungkin baru baca juga berapa ribu kan. Jadi serunya itu setiap hari ada yang baru. Ada linknya. Ada linknya. Semua setiap hari ada yang baru dan selalu ada yang orang lain belum tahu gitu. Dan kita nggak bisa bilang si Anu nggak ada, nggak bisa bilang ternyata bahwa siapa tahu kedepannya dia ada, kita nggak tahu. Gitu. Nah makanya lagi yang pernah kesana pada ketar-ketir ini, gitu kan. Ada sampai stand up komedi Amerika, dia merasa tersinggung gitu kan. Karena apa? Katanya namanya ada di situ kan. Tapi saya nggak pernah kesana. Tapi nama saya ada di situ. Nggak tahu pas ditulisnya. Coba carikan stand up komedian yang seperti dia gitu. Gitu bilang. Kok saya nggak dipanggil saya aja gitu katanya. Iya. Kan ada seperti beberapa nama di Indonesia, tokoh Indonesia yang hanya sekedar di mention saja. Kan? Ada juga. Ya kalau sekarang nih Sat, kalau emang ini adalah sebuah kebocoran, katakanlah kebocoran. Berarti kan ada yang jauh lebih besar dibanding ini, yang sedang bermain. Nah, kalau posisinya ini, kalau menurut dari awal dari dulu yang antum berikan nih kayak apa namanya di berbagai rancangan ini kan seperti ada satu kesatuan antara Amerika dan Uni Eropa kan, dari zaman menjatuhkan Sultanan Islam dulu kan, mereka tuh bersatu kan, sekutu kan, sekutu white supremacist lah gitu. Kok bisa keluarnya di saat lagi terpecah, kongsi mereka terpecah dan keluar. Nah, ini kalau dari sisi terbaik dan terburuknya deh Sat. Misalnya sisi baiknya kemungkinannya apa, kalau buruknya kemungkinannya apa Sat? Ya gini, kalau sisi baiknya tentu saja gini ya. Makin membuka mata dunia gitu ya, tentang bagaimana wajah para elit mereka kan, elit Eropa. Tapi bukan orang manis ya katanya. Elit global yang selama ini jadi perbincangan kan, para pemimpin dunia, para orang yang menguasai ekonomi gitu, dan sebagainya. Ini makin menguatkan begitulah wajah mereka sesungguhnya. Artinya mereka punya ideologi yang memang seperti itu. Dan wajar kalau misalnya mereka mendukung genosida di Palestina ya, karena memang mereka begitu. Mereka orang-orang yang ya mungkin kalau bicara humanity hanya sekedar kedok saja gitu ya. Di belakang itu mereka ada kepentingan yang justru untuk memuaskan kemanusiaan dia sendiri gitu. Syahwat manusia widianya sendiri itu yang kita bisa lihat gitu ya. Artinya Epstein file ini gitu ya, bisa kita lihat bahwa ini tentu pukulan telak bagi Trump ya. Yang selama ini gayanya kan seperti cowboy mabok, semau-mau dia. Ya, BOP itu kan BOP ya dia gitu. Perdamaian dunia ya dia. Seperti ada gium dalam ada diktator, negara adalah aku kan gitu. Nah, ini BOP kan sebenarnya gitu. Artinya ini juga mendesak dia kan, mendesak Trump gitu ya. Dan tentu sangat berpengaruh, apalagi kalau misalnya tekanannya itu dari dalam negeri dia sendiri. Ya, dari dalam negeri dia sendiri untuk melakukan investigasi dan lain sebagainya, dan sangat berpengaruh. Nah, sisi lainnya gitu ya, kita kan nggak tahu ya dalam dunia seperti ini ya apapun bisa bermain, bisa jadi. Ini kan mereka kelompok ini ya, kelompok yang kepentingannya tuh dunia gitu loh. Kepentingannya materi. Bagaimana caranya menguasai dunia kan gitu. Nggak ada takutnya sama sama apa namanya Tuhan gitu ya. Kita bisa lihat kan dari file-files yang melibatkan elit global tadi ya.
Ada disebut misalnya Pangeran Andrew, bahkan ada fotonya itu. Iya. Pangeran Andrew. Salah satu yang paling banyak itu Pangeran Andrew. Iya. Kemudian ya banyak lagi lah tokoh-tokoh yang disebutkan di situ. Artinya ini kan membuka mata dunia gitu ya. Epstein File ini membuka mata dunia tentang wajah elit global yang selama ini menjadi perbincangan kelakuannya kan. Iya. Atau mungkin begini saja. Kenapa negara-negara tersebut nggak pada memihak Palestina karena tersandra? Bisa juga nggak Ustaz? Iya bisa. Memang kejam juga si Israel ini gitu. Emang udah nggak sesuai sama value yang kita usung bersama nih. Tapi ya apa boleh buat. Saya kan nggak bisa bela ke sana. Orang saya ada barang buktinya kan gitu. Bisa jadi gitu. Mungkin ya Ustaz? Iya. Segala kebijakan itu kayak artis-artis kan nggak bisa bela Palestina kalau ada. Kebanyakan yang ada hubungannya sama Puff Daddy waktu itu sama mirip kayak gini kan. Ada sebuah pesta, mereka punya barang bukti, kemudian mereka diminta untuk ngelakuin ini dan ngelakuin itu gitu. Dan artis-artis yang populer masa kecilnya semuanya tiba-tiba berubah jadi gemulai begitu. Karena dengan polanya mirip ini. Iya, kan Epstein ini kan dia punya pulau tersendiri kan di Virgin ya, di St. James. Little St. James. Itu kan private party-nya di situ kan. Private party di situ yang mereka bukan hanya memuaskan syahwatnya saja kan. Pasti di situ kan ada perbincangan-perbincangan terkait kondisi global. Ya. Karena yang datang ke situ kan orang-orang punya pengaruh. Iya. Bukan orang-orang biasa, bukan artis yang sekedar di panggung aja misalnya ya. Ada misalnya kayak Bill Gates gitu ya. Elon Musk gitu misalnya. Itu kan orang-orang yang punya pengaruh. Dan ini puncak bagian kecil dari puncak gunung es saja yang bisa jadi bagian kecil cuma ya. Bisa jadi dari 3 juta itu yang 3 jutanya lagi yang bahaya tuh. Itu lebih dahsyat lagi kan. Benar juga ya Ustaz ya. Jadi ibaratnya yang datang ke sana adalah orang-orang yang punya pengaruh dan sampai siapapun itu jadi menjalankan tugasnya dengan misi mereka ini. Iya. Sampai artis-artis juga ketika bikin lirik tentang itu atau simbol-simbolnya tentang itu gitu kan. Jadi kayak ada titipan yang harus mereka campaign. Makanya dipilih orang-orang yang sesuai sama misi mereka. Ada hal yang unik nih teman-teman semua. Kalau kita ngelihat misalnya teori konspirasi gitu, sebelum terjadi udah ada di The Simpsons, gitu kata San. Ternyata kreatornya The Simpsons masuk dalam listat. Sorry. Jadi misalnya The Simpsons itu orang bilang berarti The Simpsons ini bukan memprediksi, tapi mengakui. Jadi kayak confession gitu deh, kayak mengakui melakukan itu gitu. Dan uniknya kode-kode warna dari pulau itu gitu, kemudian bentuknya itu seperti sesuai dengan salah satu channel anak gitu ya, karena pulau ini dipakai untuk membawa rombongan anak-anak untuk memuaskan nafsu bejat dari para tamu-tamu itu kan. Sampai ada salah satu channel anak-anak yang lain itu punya kapal pesiar. Setiap dari turnya itu harus mampir dulu ke St. James. Jadi seolah-olah bawa anak-anak ke situ gitu. Kayak ada apa sih di balik pedofilia ini anak-anak ini? Saat ada ini persyaratan khusus dari si Baalnya atau gimana sih? Harus pedofil gitu. Ya gini, misalnya ya fenomena LGBT gitu ya. Karena kan pendukungnya mereka kan. Ya. Mereka mendukung bahkan pasang badan gitu. Bahkan kalau kita mention di media sosial gitu ya, pasti kan kita ada di serang tuh. Ya. Nah, mereka kan gini, dalam konsep pemikiran mereka, ya, dalam konsep kehidupan mereka yang ada, yang dipenuhi dalam diri mereka kan syahwat tadi, ya, syahwat keduniaan tadi, ya. Kecenderungan dia misalnya menjadi perilaku pedofil tadi gitu ya. Bisa jadi karena sudah rusaknya kejiwaan karena kepentingan syahwat tadi ya. Pengen
sesuatu yang baru. Kan ada yang seperti itu. Kan ada orang yang kecenderungannya seperti itu. Iya. Kemudian karena banyaknya kerusakan akibat apa namanya benda-benda haram itu kan, barang-barang haram, narkoba dan lain sebagainya, sehingga orang melakukan tindakan-tindakan yang mungkin apa namanya bagi kita gitu ya, oh ini gila, tapi bagi mereka santai aja. Ya. Dan itu kan pengaruhnya pada kejiwaan ya, pada apa namanya jiwa dia gitu ya. Artinya dia melakukan itu gitu ya, melakukan tindak kejahatan dan sebagainya. Jadi ada memang orang-orang yang punya kecenderungan itu tuh ada ya, cenderungan merusak, kecenderungan kerusakan dengan berbagai bentuknya lah, yang sebagaimana disebutkan dalam Epstein File itu kan, ada pedofilia, ada human trafficking, ya, ada child trafficking dan sebagainya, ada narkoba, miras dan sebagainya. Ya itu kan karena unsurnya itu, ya kepentingan syahwat dunia yang akhirnya merusak kejiwaan mereka sehingga mereka bertindak semau-maunya. Ya. Dulu kan ada nih rame buku The Confession of Economic Hitman. Pernah dengar nggak judul itu? Belum. Pengakuan seorang yang ditugaskan untuk merusak ekonomi. Di suatu negara, termasuk di Indonesia. Itu kisah nyata nih? Kisah nyata. Itu pengakuan. Saya lupa penulisnya siapa gitu. Tapi sempat heboh kan. Dan ada kan orang itu. Orang seperti itu ada. Ya. Mereka dibayar gitu ya. Kemudian mereka kerjanya ada real, ya, merusak ekonomi. Ya. Ya. Economic hitman tuh itu nyata ada gitu loh. Jadi memang ada orang yang selalu cari cara untuk bisa nguasain. Iya. Dengan cara-cara yang memanipulasi jatuhnya, betul ya. Kalau sekarang berarti kita ini kan banyak nih orang yang ya kita nggak paham semuanya, nggak tahu ya ibaratnya siapa yang lagi manipulasi kita apa segala macam. Apakah ini benar cobaan dari Tuhan? Apa kita yang menjadi korban sebuah konspirasi misalnya? Kita mesti ngapain nih Ustaz? Untuk kita nih yang gitu, ya di luar dari circle itu korban semua kan, termasuk kita nih. Apa yang mesti kita lakuin? Ya kalau sebagai umat Islam gitu ya, fitnah akhir zaman itu kan pasti ada gitu ya, dan banyak ragamnya gitu ya. Yang terbaik tentu saja kita makin mendekatkan diri gitu ya kepada keyakinan kita, ya, pada Al-Quran, pada Sunnah Nabi SAW gitu ya. Segala informasi yang terjadi, segala hal yang terjadi di dunia ini sebenarnya kan ada dalam Al-Quran ya, baik tersurat langsung maupun secara implisit gitu ya. Itu sudah ada sebenarnya. Atau apa yang disampaikan oleh Nabi SAW ya. Ada satu masa gitu ya, di mana banyak terjadi fitnah gitu ya. Dan kita harus benar-benar mempertahankan ya keimanan kita ya, karena di zaman itu orang pagi beriman, sore bisa jadi kafir ya. Sore kafir, pagi bisa jadi beriman. Artinya di zaman yang kita tahu sendiri gitu ya, dengan fenomena global ini ya, ancaman terbesar itu kan pada keyakinan ya, keyakinan kita pada ideologi gitu ya. Apa yang terjadi di Palestina ya, itu kan bukan hanya sekedar penjajahan ya. Kan ada ideologi juga di situ. Gitu. Ada kepentingan ideologis gitu ya. Nah, ini nyata gitu ya. Itu real. Pertarungan antara yang hak dan yang batil itu pasti ada sampai hari kiamat gitu ya. Makanya tinggal bagaimana posisi kita gitu ya. Posisi kita nih harus benar-benar ya berada dalam circle gitu ya, circle yang benar-benar menjaga keimanan kita kan, menjaga keimanan, menjaga kewarasan kita gitu ya. Jangan sampai kita terjebak gitu ya dalam situasi atau kondisi di fitnah akhir zaman yang kemudian menggelincirkan keimanan kita. Apa yang terjadi hari ini di dalam Epstein File ini makin membuka wajah elit-elit
yang selama ini kita kenal gitu ya, bagaimana track record mereka ya. Yang hari ini bisa lihat wajah mereka sesungguhnya kan melalui files dari Epstein itu. Dan ini tidak ada dalam track record sejarah Islam kan, sebagaimana apa yang terjadi di Epstein file ini. Nggak ada orang Islam yang punya track record jahat untuk melakukan genosida aja, nggak ada track record orang Islam melakukan genosida, melakukan human trafficking, perbudakan atau perbudakan seksual dan lain sebagainya. Apalagi yang tadi tuh penyimpangan seksual, nggak ada. Tokoh Islam yang menyimpang seksualnya gitu, belum ada dalam sejarah ya. Makanya Islam itu kan melahirkan kedamaian. Itu yang Alhamdulillah. Jadi mungkin ada yang mana buktinya misalnya gitu kan. Lihat aja 5 orang yang paling kejam, ada nggak orang Islamnya di dunia gitu kan. 5 orang yang melakukan pembunuhan terbanyak di dunia. Ada orang Islamnya apa enggak gitu. Nggak tahu, kalau saya nggak tahu ya. Negara apa yang sering banyak ngejajah? Apakah negara Islam? Enggak juga. Negara mana yang sering menggenosid negara lain? Seperti Native American di Amerika, Aborigin di Australia, Palestina, kemudian yang ada di Brazil, di Argentina, semuanya dilakukan oleh white supremacists kebanyakan. Nah, ada Islamnya nggak? Enggak. Tapi yang difitnah orang Islam. Itu yang terjadi. Tapi alhamdulillah ini sebuah fitnah yang mudah-mudahan membuka mata kita ya. Dengan adanya hal ini, orang di dunia makin sadar ideologi yang sebenarnya jadi yang mana gitu ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz nih waktunya untuk mengambil hikmah dari apa yang terjadi dengan Epstein Files sekarang ini. Sambil kita tanya juga nih saatnya ada buku judulnya Novus Ordo Seclorum. Ini tentang apa Ustaz? Ya, ini sebenarnya novel yang berdasarkan data-data dan fakta-fakta ini tentang tatanan dunia baru. Ya, Novus Ordo Seclorum. Ini ya bisa dibilang novel konspirasi tapi based on fact gitu ya, berdasarkan fakta-fakta. Insya Allah ini mau diterbitkan lagi nih oleh penerbit Pusaka Al-Kautsar. Ini dulu bestseller. Ya, artinya apa yang kita perbincangkan tadi banyak juga ada di sini. Ya, tentang elit global, tentang program-program mereka dan lain sebagainya. Nah, itu ada di sini Insya Allah. Jadi teman-teman jangan malu ya kalau baca aja nih. Jadi kalau bilang teori konspirasi bukan teori lagi sekarang. Itu rahasia umum. Apa yang kita ngomongin dulu orang ini konspirasi sekarang lagi kejadian gitu kan. Ya, mau boleh percaya boleh enggak, tapi pola-pola ini ada dan banyak yang pelajarinya. Bukan berarti kita kemudian memfokuskan kepada itu. Kita dia tahu bahwa mana fitnah, mana yang kebenaran. Mudah-mudahan akan menjaga kita juga bahwa apakah kita sudah memeluk akidah yang benar atau enggak. Yang penting itu tadi ramenya Epstein Files ini jangan sampai melupakan Palestina kan gitu ya. Persoalan-persoalan Palestina harus tetap dikawal, termasuk BOP itu kan umat Islam tuh harus mengawal. Apalagi MUI sudah mendukung, ya harus dikawal benar-benar. Ya. Banyak pandangan sisi baik juga di sisi lain, misalnya BOP membangun Gaza misalnya kan. Ketika sudah terbangun, pecahlah perang antara Amerika dan Eropa. Hancur semua. Akhirnya Gaza dapatin orang Gaza sendiri gitu kan. Bisa jadi, kita nggak pernah tahu karena rencana Allah tuh macam-macam plot twistnya. Ada juga mungkin karena yang ikut adalah negara-negara Muslim gitu. Yang turun di lapangan negara-negara Muslim pasti kekejamannya nggak seperti IDF. Lebih banyak diskusinya untuk mencari jalan tengah. Ya mudah-mudahan ini terjadi dan ini benar-benar seperti apa yang diungkapkan bahwa ini sebuah siasah. Mudah-mudahan ya. Walaupun duduk bersama semeja dengan Israel itu tidak pernah amanah mereka ya. Ini menarik perbincangan kita guys. Nanti kalau ada update terbaru mengenai Epstein Files yang akan kita bahas, kita akan undang lagi Ustaz Arta. Dan kalau dirasa menarik, monggo silakan sebarkan link ini ke circle teman-teman semuanya. Dan makin perkuat keimanan kita, apalagi sebentar lagi bulan Ramadan. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya Cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.